Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Abdul Afkar. Bertepatan mengenai materi tentang sosiologi kurikulum, yang mana indikator pembahasannya yang pertama ada kurikulum sebagai dominasi ideologi dari politik. Yang kedua, kurikulum sebagai praktek diskursif. Yang ketiga, kurikulum sebagai mekanisme pasar kerja. Yang keempat, kurikulum sebagai praktek kolonialisasi. Lanjut. Untuk kurikulum sebagai dominasi ideologi dan politik, ini yang pertama pembahasannya, dan ini dibagi menjadi subbab. Pertama ada biografi intelektual Michael Wiebel, dan yang kedua membahas mengenai kurikulum dan reproduksi sosial dan ekonomi. Langsung saja, biografi intelektual Michael Wiebel pada tahun 1942, dan masih belum tahu untuk penulisnya, jadi dikosongin ya. Ia atau beliau adalah profesor pendidikan di University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat. Ia ahli dalam pendidikan yang memusatkan kajiannya pada kurikulum dan kekuasaannya. Ya, karyanya condong pada kajian kurikulum dan kekuasaan pendidikan dan kekuasaan. Ya. Kurikulum dan kekuasaan, pendidikan dan kekuasaan, pedagogi kritis, dan pengembangan sekolah demokratis. Nah, pernah menjadi dosen di University Wisconsin sejak 1970, mendapatkan gelar doktor di Teachers College Columbia University, dan pernah menjadi guru sekolah dasar dan menengah pertama di New Jersey, kota tersebut tempat kelahirannya. Lanjut. Untuk bukunya yang berjudul Ideologi and Curriculum, ini sampul bukunya, nanti bisa kalian cari kalau kepo dengan isinya ya. Isi dari bukunya atau pembahasan inti dari bukunya saya jadikan beberapa poin ya. Yang pertama, kontribusi besar dirinya dalam melembagakan kajian sosiologi kurikulum. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan atau relasi antara pengetahuan dan kekuasaan dalam pendidikan. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara ekonomi, politik, dan kekuasaan budaya dalam masyarakat. Dan yang keempat, sangat berpengaruh dan memberikan inspirasi secara akademik dalam upaya merefleksikan relasi antara pendidikan dengan kekuasaan. Dan yang terakhir, kurikulum bukanlah sesuatu yang taken for granted atau diterima begitu saja tanpa ada pertanyaan kritis lebih lanjut. Menurutnya, ya, sekolah tidak hanya mengontrol orang dalam berperilaku, tetapi juga mengontrol makna dari produksi pengetahuan yang tertuang dalam kurikulum. Ya, proses kontrol makna tersebut dapat dilakukan oleh kelompok dominan maupun ideologi dominan di sekolah. Kelompok maupun ideologi dominan tersebut berupaya untuk melestarikan dan mendistribusikan pengetahuan formal mereka. Oleh karena itu, kelompok dominan tersebut beranggapan bahwa semua murid atau semua siswa atau semua peserta didik dan individu yang ada di sekolah harus menerima pengetahuan yang disebarkan kelompok dominan tersebut. Lanjut. 2 gagasan pokok Apple. Yang pertama, sekolah dilihat sebagai arena yang terkait dengan berbagai institusi seperti politik, ekonomi, dan budaya. Implikasinya, sekolah melahirkan ketidaksetaraan.
Dan untuk yang kedua, praktek ketidaksetaraan dipertahankan dan direproduksi oleh sekolah. Ya, jadi prakteknya itu direproduksi oleh sekolah, dan hal ini dilakukan melalui kegiatan mereka, yaitu kurikuler, ekstrakurikuler, pengajaran kelas melalui media kurikuler, kurikulum, dan evaluasi aktivitas sehari-hari di kelas. Lanjut, kurikulum dan reproduksi sosial ekonomi. Di sini ada beberapa fokus Apple dalam menelaah tema, yaitu kurikulum dan reproduksi sosial ekonomi. Yang pertama, ia melihat relasi antara kebijakan pendidikan dengan tingkat praksis, ya, serta relasi antara kelompok dominan dan subordinat dalam masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, lebih jauh lagi, Apple ingin melihat relasi antara dunia ekonomi direpresentasikan melalui pasar dan dominan kultural dalam konteks ekonomi politik di dunia pendidikan. Intinya yaitu bentuk dan isi kurikulum menjadi sangat signifikan dalam praktek dominasi kultural dan bagaimana kesatuan dibentuk. Bagaimana? Ya seperti tadi, bentuk dan isi kurikulum menjadi sangat jika praktek dominasi kultural, jika adanya praktek dominasi kultural itu. Lanjut, menurut Apple, ya, bahwa relasi sosial antara pasar ideologi kultural akan memberikan implikasi yang besar kepada kebijakan pendidikan di tingkat makro. Yang kedua, bahwa sekolah dan universitas harus dipahami sebagai proses knowledge ke institusi yang memiliki fungsi ideologi. Sekolah hanya melahirkan berbagai ketimpangan ekonomi, politik, dan kultural. Dan yang terakhir, sekolah dan kurikulum tidak dapat terhindar dari hegemoni kapital. Lalu bagaimana peran kurikulum dalam hal tersebut? Ya, sekolah dan kurikulum menjadi sebuah state apparatus, yaitu yang memiliki peran penting dalam menopang kesadaran dan ideologisasi terkait dengan akumulasi kapital, dan disinilah kurikulum diseleksi, disertifikasi sebagai sebuah organisasi pembelajaran yang mendukung terciptanya ketimpangan tersebut. Kurikulum sebagai praktik diskursif. Di sini masih indikator pembahasan yang kedua. Dan di sini dibagi menjadi 3 bab: biografi intelektual Michel Foucault, lalu pemikirannya, lalu kritik para ahli terhadapnya. Ini biografinya ya. Dia lahir di Poitiers, Prancis pada 15 Oktober 1926. Ia meninggal di Paris pada 25 Juni 1984. Foucault adalah seorang filsuf berkebangsaan Prancis, sejarawan, intelektual, kritikus, dan sosiolog. Ia pernah aktif di Universitas California, Berkeley. Pemikiran Foucault yang paling fenomenal adalah terutama psikiatri, kedokteran, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan sistem penjara, dan karya-karyanya tentang sejarah seksualitas. Ini salah satu argumen atau teorinya dia. Jadi perkataan seorang ilmuwan tidak bisa disamakan dengan opini ya, karena mempunyai ilmu. Dan di sini sekolah tidak hanya mengontrol orang dalam berperilaku, tetapi juga mengontrol makna dari produksi pengetahuan yang tertuang dalam kurikulum. Nah, ada pun beberapa karya vokal ini. Saya ambil beberapanya, kalian cari sendiri.
terus kita masih ingin mengenal lebih dalam mengenai vokal. Vokal ini dikenal sebagai ahli sosiologi tubuh versi post-strukturalisme. Vokal biasanya disebut sebagai wacana. Hampir seluruh karya vokal memfokuskan pada mekanisme ilmu-ilmu sosial dalam mendefinisikan normal dan abnormal lewat tubuh manusia. Secara khusus, ia tertarik pada mengapa dan bagaimana tubuh perlu diatur dan dikelola dalam masyarakat modern. Ia menemukan dua alasan. Yang pertama, tekanan pendidikan penduduk akibat urbanisasi. Kedua, kebutuhan kapitalisme industri. Pengaturan tubuh individu ia sebut sebagai politik anatomi, sedangkan pengaturan tubuh massa, misalnya aturan kesehatan, ia sebut biopolitik. Menurut vokal, kekuasaan selalu terartikulasikan melalui pengetahuan. Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki bahkan oleh kaum dominan sekalipun. Menurutnya, manusia juga akhirnya dipengaruhi oleh kekuasaan, bukan manusia memengaruhi kekuasaan. Kalau menurutku ini tergantung dari hawa nafsu masing-masing manusia sih. Lalu di sini pemikirannya tentang kurikulum mengenai konsep kekuasaan, bahwa konstelasi kekuasaan ini dulu. Kurikulum merupakan produk pengetahuan yang diproduksi oleh mereka yang berkuasa, salah satunya adalah negara. Ya. Jadi kurikulum itu diatur oleh orang yang lebih berkuasa, orang yang memberikan pendapat atau inovasi kurikulum, peran inovasi kurikulum. Saya lupa ya apa sebutannya. Lalu mengenai konsep kekuasaan, bahwa konstelasi kekuasaan menyebar dan bekerja dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pendidikan. Bagi vokal, kekuasaan bekerja dalam proses pembentukan kekuasaan. Dalam bukunya Power and Knowledge didefinisikan kekuasaan itu sebagai strategi kuasa dalam pandangannya menentukan aturan-aturan, menentukan susunan dan hubungan-hubungan dari dalam seperti hubungan keluarga, hubungan seksual, media komunikasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Vokal memandang bahwa pengetahuan beserta institusi penopang yang diproduksi oleh kelompok-kelompok dominan tidaklah memuat kategori benar atau salah, dikarenakan setiap masyarakat dan setiap zaman memiliki bentuk wacananya sendiri yang di dalamnya kebenaran itu dibangun. Kebenaran itu sendiri menurutnya capaian sistem-sistem pengetahuan yang menguasai tatanan sosial yang berisikan teknik-teknik, prosedur, penilaian, tipe wacana, dan teknologi yang dikembangkan. Secara lebih rincinya ada beberapa tesis vokal ya tentang kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan bukanlah hak milik atau properti, tetapi sebagai strategi seseorang atau kelompok dalam mengendalikan kelompok lainnya dalam satu ruang tertentu di mana satu sama lain saling berkompetisi. Jadi bila dia berkuasa dan dia bisa memberikan solusi atas kurikulum, maka ya begitu, orang yang berkuasa pasti memiliki atau bisa melakukan segala hal. Yang kedua, kekuasaan tidak dapat dilokalisasi tetapi menyebar di mana-mana. Singkatnya, konsep kekuasaan menurut vokal menyebar dalam relasi sosial melalui praktek diskursif, tempat di mana ucapan, tindakan, aturan-aturan yang diterapkan. Kritik Habermas terhadap vokal saya bagi menjadi beberapa poin ya.
Bagi Habermas, konsep kekuasaan yang diterapkan vokal mengandung banyak kekaburan dan ambiguitas. Katanya seperti itu. Jika antara ilmuwan saling mengingatkan akan kesalahan. Terus Habermas memandang konsepnya vokal digunakan untuk mengemukakan klaim-klaim empiris dan transendental. Menurutnya, vokal menggabungkan antara sifat kekuasaan yang bersifat empiris yang bisa diamati dan dari cara penggunaan tubuh atau ruang misalnya. Lanjut saja langsung. Terus kritik dari Giddens dan Ritzer. Pertama, Giddens melihat konsep kekuasaan vokal yang tidak dikaitkan dengan munculnya kapitalisme masih terlalu abstrak, katanya begitu. Giddens menganggap konsep kekuasaan itu masih samar-samar sehingga disebut secara tanpa subjek. Sedangkan Ritzer melihat bahwa analisis vokal terlihat samar-samar, sangat abstrak dan sulit dipahami. Ini agak 11-12 sama Giddens ya. Lalu Ritzer secara tegas mengatakan bahwa vokal gagal mengeksplorasi konsep kekuasaan karena vokal gagal membedakan dengan hati-hati antara tipe kekuasaan yang berbeda. Vokal juga dianggap gagal dalam mendefinisikan dan mengonseptualisasikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kekuasaan. Pada konteks gugatan vokal terhadap teoritisi modern menawarkan totalisasi dan narasi besar. Ini Basso memandang vokal hanya membatasi sejarah Eropa abad ke-18 sampai abad ke-19. Tentang waktu itu gagasan-gagasan penjaraan dari liberalisme beriringan dengan munculnya model berkuasa yang masuk ke dalam jiwa dan pikiran-pikiran individu. Basso menilai gagasan dan metode yang ditawarkan vokal tak mampu melihat kondisi kolonial yang melahirkan sejumlah wacana tentang pengetahuan dan kontrol di belahan dunia saja. Padahal pendekatan genealogis yang diusung vokal sangat relevan dalam teks kolonialisme. Lanjut ya. Ini ada biografi intelektual oleh Henry Guiro, kurikulum dan pasar kerja, kurikulum dan pendidikan kritis, dan dipatoki dengan kurikulum sebagai mekanisme pasar kerja. Cabangnya tadi yang saya sebutkan. Ini ya biografinya. Lahir pada 18 September 1943 di Providence, Rhode Island, Amerika Serikat. Ia pernah menjadi guru sosial student selama 6 tahun di sebuah sekolah menengah atas di Barrington, Rhode Island, Amerika Serikat. Kirok mendapatkan gelar doktor dari Charles Mellon pada 1977 hingga 1983. Ia menjadi profesor dan menetap di Miami University. Ia juga menjadi direktur di Center for Education and Cultural Students. Ia kemudian pindah ke Penn State University ketika menjadi profesor penuh di Penn State sejak 1992 hingga 2004. Dikenal sebagai resistance theory, yaitu teoritis yang menyebut murid dan guru sebagai agen aktif yang kritis, gila bahasanya, dan mempertanyakan perubahan kurikulum dari kelompok dominan. Lanjut. Dan ini bukunya ya. Dalam bukunya ia mendefinisikan sebagai apa yang dibikin dan bagaimana berlangsungnya pembelajaran di sekolah. Sekolah juga tidak hanya sebatas mengajarkan berbagai instruksi, tetapi juga mengajarkan nilai, norma, prinsip-prinsip pengalaman hidup yang didapatkan murid berdasarkan pengalaman pendidikan mereka di sekolah. Ya, apa yang dialami di sekolah pasti itu
dibuat untuk masa depannya. Baik. Terus ada 6 catatan penting terkait pembahasan Kirok. Yang pertama, kurikulum dikonstruksikan dalam rangkaian isi. Kategorinya hanya melahirkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan sebagai sesuatu yang alamiah di sekolah. Kedua, kurikulum dilihat sebagai sesuatu yang menyimpang dan memiliki kelainan. Oleh sebab itu harus dihapuskan Kirok. Cara pandang itu salah karena Kirok beranggapan melalui kurikulum dapat mentransformasikan kesadaran kritis. Ketiga, konstruksi teks kurikulum perlu menghindari narasi utama yang menekankan terjadinya multitafsir. Keempat, kurikulum jangan dilihat seperti halnya teks suci Al-Quran. Al-Quran itu tiada bedanya dengan yang lainnya, yang tak bisa disentuh maupun diperbaiki. Beda lagi dengan. Kelima, adanya kebutuhan format baru kurikulum yang menjabarkan batasan-batasan disiplin ilmu sehingga memerlukan cara berpikir serta pendekatan baru. Ya. Jadi bila membuat format baru kurikulum harus mempunyai inovasi dalam pemikiran agar kedepannya baiknya seperti apa. Yang keenam, kurikulum dan kebudayaan sebagai bagian diskursus kekuasaan serta ketidaksetaraan. Ini ya, salah satu pokok bahasan Kirok dalam kajian pedagogik kritis yaitu berbicara tentang kaitan antara kurikulum dan pasar kerja. Ada 2 kritik yang dibangun Kirok. Yang pertama, hampir seluruh elemen sekolah dan perguruan tinggi, guru, dosen, siswa, mahasiswa, dan kurikulum saat ini terjebak dalam logika pasar dan kekuasaan semata. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana sekolah dan berpelan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk menjadi tenaga kerja yang andal di pabrik. Dengan kata lain, sekolah dan kurikulum sangat mendukung praktek kapitalisme yang berkembang di masyarakat. Kurikulum pun disusun sesuai dengan kebutuhan para elit kapitalis. Sementara itu, negara memiliki peran yang cukup strategi dalam mengatur praktek kurikulum pendidikan format di sekolah dan perguruan tinggi. Kedua, munculnya fenomena kekerasan terselubung dalam praktek kurikulum di sekolah. Ya. Kekerasan tersebut dilakukan oleh kekuatan modal sebagai kelompok dominan kepada institusi pendidikan sebagai kelompok subordinat. Selain itu, kekerasan terselubung dapat dilihat dari adanya standarisasi kurikulum berupa seperangkat mekanisme pembelajaran yang dilakukan negara sehingga dapat mengubah peran guru dan siswa di kelas. Salah satu peran guru tersebut masih berkaitan dengan mekanisme pasar kerja yang menjadi orientasi utama sebuah sekolah. Guru yang awalnya dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya secara menyeluruh justru tergantikan menjadi sosok guru yang hanya sekedar tukang instruksi atau menyuruh. Kalian kerjakan ini, kalian buka halaman ini, kalian kerjakan pilihan ganda pilihan, tanpa adanya inovasi, pengembangan inovasi yang baru agar pembelajaran dapat berjalan lebih baik, agar murid juga berkembang cara berpikirnya itu. Hal yang sama juga terjadi dalam diri siswa. Menurut Kirok, siswa seharusnya mampu menjadi seorang intelektual yang kritis, tetapi mekanisme pasar kerja tadi hanya mampu menjadikan siswa tersebut sebagai pabrik kuli semata. Kini ngungkuring babu, jadi sudah dianggap babu sudah kalau pembelajarannya terus berjalan seperti itu tanpa adanya evaluasi. Lanjut, kasus perundungan yang kerap kali terjadi di sekolah juga menunjukkan adanya praktek ketimpangan antara penguasa dan masyarakat. Menurut Kirok, kurikulum dan sekolah seharusnya berperan dalam proses transformasi nilai kemanusiaan
bukan mengutamakan mekanisme pasar kerja yang dapat menentukan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan masyarakat, agar nilai-nilai kemanusiaan tadi dapat dikembangkan di tengah kapitalisme tersebut. Kirk mengembangkan sebuah gagasan mengenai pedagogi radikal. Gagasan berusaha menyampaikan sekolah dan perguruan tinggi sebagai arena yang aktif, menjadikan siswa atau mahasiswa sebagai warga negara yang demokratis dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menciptakan kehidupan masyarakat radikal yang demokratis. Lanjut, kurikulum paradigma pedagogi kritis. Tadi sudah ada penjelasannya sebelumnya. Lanjut aja. Lalu ada kurikulum sebagai praktek kolonialisasi. Yang pertama ini ya dibagi menjadi 3. Pertama, perkembangan studi postkolonial, perintis teori postkolonial, kurikulum sebagai arena kolonialisasi. Ini perkembangannya. Ya, teori sebuah studi yang membahas diskursus tentang reaksi, analisis, serta sebagai warisan kebudayaan penjajahan. Itu dasarnya. Terus studi postkolonial merupakan pendekatan lintas disiplin, bisa berupa antropologi, arsitektur, filosofi, film, ilmu, politik, geografi, sosial, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya yaitu memerangi efek sisa kolonialisme pada budaya pasca kolonial, ialah memerangi efek sisa. Terus teori ini dibangun atas basis histori dan kesamaan pengalaman pahit praktek kolonialisasi yang berlangsung secara masif di negara-negara jajahan seperti Indonesia, India, Filipina, Malaysia. Kita lanjut aja. Perkembangan studi postkolonial. Teori ini ingin menunjukkan dan mendekonstruksikan lapisan kolonialisasi merupakan implikasi sosial kultural yang masih bertahan sampai sekarang, juga dianggap sebagai proyek sosial kultural yang sangat mendesak. Mungkin itu sudah menjawab dari semua poin-poin yang belum saya baca. Terus ini para tokohnya, ada Edward Said, ada Gayatri Chakravorty Spivak, dan ini ada buku-bukunya ya, karangannya Homi K. Bhabha, orang India. Frantz Fanon, ini orang hitam. Lanjut, sebagai arena kolonialisasi. Di sini Fanon menggambarkan bagaimana dilakukan militer di Aljazair pada tahun 1955. Fanon menjadi anggota Algerian. Berbagai pemikirannya dipengaruhi oleh Aim Freire, yaitu dikenal sebagai salah satu seorang perintis Negritude Movement, yaitu sebuah gerakan sastra dan literasi yang dikembangkan oleh intelektual. Nah, dalam pandangan Fanon, memahami pendidikan memerlukan pendekatan holistik yang dapat mengungkap segala sesuatu di balik sekolah. Pendidikan juga dipahami dengan sebagai kekuasaan untuk mendefinisikan diri satu sama lainnya. Lanjut, ini praktek menurut Fanon ya, di seluruh aspek kehidupan. Salah satunya ia menggunakan perspektif diskursif untuk menjelaskan isu kolonial di sekolah yang membantu identitas dan representasi citra kolonialis dalam ranah pendidikan. Akhirnya Fanon dengan jelas mengatakan sekolah tidak memberikan pencerahan bagi masyarakat jajahan, tetapi malah mereproduksi ketimpangan sosial. Nah ini ya, apalagi pada masa kolonial Belanda itu sudah sangat hancur. Belanda itu masih memberikan keilmuannya kepada kita.
Dilanjut pada Gayatri Spivak tentang kurikulum pengajaran tersebut dalam The Burden of English. Di sini adanya praktek-praktek pengajaran kolonial melalui pembentukan ideologi penjajah dalam pengajaran sastra Inggris di India. Terus ada kamu memandang bahwa kurikulum merupakan sangat krusial dalam konteks pendidikan psikolonial. Pada akhirnya kolonialis menjadikan pendidikan melalui kurikulum sebagai media untuk menguasai masyarakat jajahannya secara psikologis maupun secara ideologis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.